Sebelumnya, mari kita ketahui tentang definisi tanah longsor itu sendiri. Tanah longsor, atau yang biasa kita sebut dengan pergerakan tanah, merupakan peristiwa geologi yang disebabkan oleh pergerakan berbagai jenis dan jenis batuan atau massa tanah. Seperti contohnya jatuhannya batuan atau bongkahan tanah yang luas. Umumnya terjadi tanah longsor ini disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama ada faktor pendorong dan faktor kedua adalah faktor pemicu. Untuk definisinya sendiri, faktor pendorong adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kondisi material sendiri. Sedangkan faktor pemicu adalah faktor yang menyebabkan bergeraknya material tersebut. Longsor biasanya disebabkan oleh fluktuasi arus air yang lama-kelamaan mengikis pinggiran sungai yang kemudian membuat beberapa titik di sungai tersebut longsor. Seperti kasus yang telah kami survei pada sungai di Jalan Arif Rahman Hakim Keputih, itu ada beberapa titik sungai yang mengalami kelongsoran serta kerusakan perkuatan dinding. Menurut hasil wawancara yang telah kami lakukan, salah satu faktor yang membuat longsor tersebut karena adanya rumah pompa yang tidak jauh dari titik longsor tersebut. Mungkin dong Pak ya, kalau itu Pak ya. Tapi kan apa itu terus sama bukti dong Pak. Itu kan sama alat berat itu diambil untuk mengurangi pendalaman Pak. Mungkin itu juga salah satunya faktor untuk apa namanya bukan masalah sebenarnya ada pendalaman diambil tapi tidak caranya. Ini salah satu faktornya. Baik, selanjutnya, dalam proses konstruksi CCSP ini, setiap tahap proses memiliki peran yang sangat penting untuk keberhasilan proyek ini. Kami akan menjelaskan tahap-tahap tersebut dengan tujuan untuk memahami lebih dalam mengenai setiap aspek dari proses konstruksi CCSP ini, mulai dari tahapan awal hingga akhir. Untuk tahapan pertama, yaitu metode survei. Sebelum kita memulai proyek konstruksi, penting untuk memahami metode survei yang digunakan. Selain dari aspek epistemologisnya, metode survei juga melibatkan penggunaan teknologi seperti pemetaan drone, dan perangkat lunak untuk pengolahan data. Sesuai dengan LIDI 1980 dalam Irawan Soeharto, ada 3 karakteristik pokok pada metode survei. Yang pertama adalah data informasi dikumpulkan dari kelompok besar orang. Yang kedua, data informasi diperoleh dari pengajuan pertanyaan. Yang ketiga, data informasi diperoleh dari sampel bukan dari populasi. Kelompok kami menggunakan metode yang kedua, yaitu data informasi diperoleh dari pengajuan pertanyaan atau wawancara. Untuk tahapan selanjutnya adalah persiapan lahan. Persiapan lahan adalah tahap awal yang memerlukan perencanaan yang matang. Pembersihan lahan bisa dilakukan dengan pembersihan dari pepohonan, meratakan permukaan tanah, serta memastikan kondisi tanah stabil. Selanjutnya, pembangunan akses jalan dengan material sesuai dan juga memastikan lebar jalan cukup untuk dilalui alat berat. Selanjutnya, yang ketiga, setup peralatan. Pemilihan dan pengaturan peralatan konstruksi memainkan peran kunci dalam kelancaran proses konstruksi. Selain alat pancang dan kren, penggunaan teknologi terkini seperti GPS dan sistem pengawasan otomatis dapat meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam pemasangan tiang pancang. Adapun langkah-langkahnya yaitu, yang pertama, penyetelan leader pada bodi kren untuk mengatur ketinggian dan sudut leader yang sesuai. Yang kedua, menginstalasi hammer pada leader. Yang ketiga, setup service crane. Untuk tahapan selanjutnya atau yang keempat,
adalah handling tiang. Proses handling tiang panjang tidak hanya memerlukan keterampilan operator kren yang terampil, tapi juga perhatian terhadap faktor keselamatan. Penggunaan teknik rigging yang tepat dan penggunaan peralatan pengaman seperti sling dan harness menjadi kunci dalam mengurangi risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, setelah tahap handling tiang, yaitu penentuan titik panjang. Penentuan posisi titik panjang memerlukan kerjasama yang erat antara surveyor dan tim konstruksi lapangan. Selain menggunakan kerjasama yang erat antar surveyor dan tim konstruksi lapangan, yaitu perlu menggunakan teknologi pemetaan yang canggih. Penilaian kondisi tanah secara detail juga diperlukan untuk memastikan kestabilan struktur. Setelah itu, pekerjaan pemancangan. Proses pemancangan tiang panjang melibatkan berbagai faktor seperti jenis tanah, kedalaman air, dan tekanan hidrostatik. Selain menggunakan diesel hammer, teknologi lain seperti vibro hammer juga dapat digunakan tergantung pada kondisi tanah dan kebutuhan proyek. Setelah itu, pekerjaan pemotongan top level CCSP. Selain pemotongan tiang panjang, tahap ini melibatkan pemasangan perlengkapan tambahan seperti guardrails dan tanda peringatan untuk keselamatan pekerja dan pengguna jalan di sekitar konstruksi. Selanjutnya, yaitu quality control dan assurance. Pada setiap tahap proses konstruksi, pengawasan kualitas menjadi sangat penting. Ini meliputi pengujian material, inspeksi struktur, dan pemantauan lingkungan sekitar untuk memastikan bahwa proyek dilaksanakan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Dengan pemahaman yang mendalam tentang setiap tahap proses konstruksi CCSP, kita dapat memastikan bahwa proyek ini dilaksanakan dengan efisien, aman, dan berkualitas tinggi. Memperhatikan karakteristik sungai serta permasalahan yang dihadapi pada saat ini, kami dari tim rekayasa merekomendasikan untuk perkuatan lereng diantaranya yang pertama, yaitu pembuatan riprap batu. Pada sungai kecil hingga sungai sedang dengan berbagai karakteristik di mana kecepatan air melebihi 2 meter per sekon, atau pada tebing yang membutuhkan perlindungan lebih dari tanaman. Perlindungan tebing dengan lapisan batu menjadi solusi yang tepat. Yang kedua, kami menawarkan untuk pembuatan seat pile, karena cocok digunakan sebagai perkuatan pada lereng sungai yang rentan terhadap erosi akibat aliran air yang kuat atau fluktuasi tingkat air yang ekstrim. Konstruksi ini juga bisa digunakan pada situasi ketika diperlukan perlindungan terhadap infrastruktur, seperti sungai yang berdekatan dengan infrastruktur vital, berupa jalan raya maupun jembatan. Melanjutkan dari yang sebelumnya, dari hasil wawancara yang dilakukan oleh kelompok kami kepada para pekerja dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga atau DSDABM, didapatkan bahwa salah satu penyebab longsor yang terjadi di sepanjang aliran sungai adalah karena adanya rumah pompa di bagian sisi timur, sehingga menyebabkan tanah yang berada di sekitar pelengsekan terkikis oleh air yang dipompa. Para pekerja dari Dinas Sumber Daya Air dan Bina Marga juga berpendapat bahwa longsor yang terjadi juga disebabkan oleh adanya kegiatan yang dilakukan oleh alat berat saat melakukan normalisasi, sehingga mengakibatkan tanah di sekitarnya ambles kemudian terjadi longsor. Solusi yang paling efektif untuk mengatasi permasalahan longsor yang ada dan belum terselesaikan adalah dengan penggunaan sheet pile beton atau concrete sheet pile. Berdasarkan pembahasan yang telah dibahas sebelumnya dan survei lapangan yang telah dilakukan, penggunaan sheet pile beton memiliki banyak keuntungan dan cocok untuk menggantikan sheet pile baja yang sebelumnya terpasang di tepi aliran sungai.
Penggunaan sheet pile beton memberikan kekuatan struktur yang cukup dan kemampuan menahan tekanan air yang tinggi. Selain itu, keuntungan menggunakan sheet pile beton adalah menjaga stabilitas tanggul sungai secara efektif dan melindungi infrastruktur penting seperti jalan raya di sekitarnya. Hal ini dinilai cocok untuk diterapkan di sepanjang aliran sungai Jalan Arif Rahman Hakim karena pada titik ini sungai berada di tengah jalan dan memerlukan perlindungan yang optimal. Dalam melakukan survei lokasi dan analisis terhadap masalah longsor yang terjadi di sepanjang aliran sungai di depan perumahan Galaksi Bumi Permai, tepatnya di Jalan Arif Rahman Hakim, Surabaya, beberapa kesimpulan yang dapat diambil yaitu: pertama, penyebab longsor. Penyebab utama longsor adalah aktivitas pengerukan sungai dan pembangunan rumah pompa yang dilakukan tanpa memperhatikan kestabilan tanah di sekitarnya. Faktor lainnya yang turut berperan adalah kondisi pelengsengan yang tua dan kurang terawat, serta keberadaan pohon besar di sepanjang aliran sungai. Yang kedua, perbaikan yang dilakukan. Perbaikan yang pertama kali dilakukan yaitu dengan menggunakan sheet pile baja. Namun ternyata sheet pile baja belum berhasil menyelesaikan masalah longsor. Oleh karena itu, kami merekomendasikan penggunaan sheet pile beton sebagai solusi yang lebih efektif. Selanjutnya, rekomendasi penggunaan sheet pile beton berdasarkan analisis yang dilakukan. Sheet pile beton memiliki kekuatan struktural yang memadai dan kemampuan menahan tekanan air yang tinggi. Selain itu, sheet pile beton efektif dalam menjaga stabilitas lereng sungai dan melindungi infrastruktur vital yang berdekatan seperti jalan raya. Implementasi penggunaan sheet pile beton di sepanjang aliran sungai Jalan Arif Rahman Hakim diharapkan dapat mengatasi masalah longsor secara efektif dan mencegah kerusakan lebih lanjut. Langkah ini akan meningkatkan keamanan dan kestabilan lingkungan sekitar, serta meminimalisir risiko terjadinya gangguan pada aktivitas masyarakat akibat dari bencana longsor karena rusaknya sheet pile. Dengan demikian, pemilihan sheet pile beton sebagai solusi perbaikan pelengsengan sungai di Jalan Arif Rahman Hakim merupakan satu langkah yang tepat untuk menjaga keberlangsungan lingkungan dan infrastruktur yang sudah ada. Diharapkan langkah ini dapat membantu dan memberikan solusi yang berkelanjutan dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks dan memastikan keberlanjutan pembangunan yang berkualitas.